Albert. Oke, kita akan mulai gamesnya. Dan ini cara mainnya. Oke, Jocelyn, silakan. Oke, yakin ya bisa. Kamu mau berekspresi kan? Gitu ya, kalau apakah menahan kegombalan saya. Colbert, tahu nggak kenapa donat selalu bolong tengahnya? Nggak tahu. Karena Gak bisa, lu gak bisa. Gue jijik banget. Gue jijik banget. satu kosong nih. Gue jijik banget. Aduh, bro, sumpah. Gue sampai badan gue shaking loh. Jijik banget. Ayo. Bisa. Ayo. Tahu nggak kenapa donat selalu bolong tengahnya? Gak tahu. Karena yang utuh dan bulat hanyalah cintaku padamu. Gue gak bisa. Gue gak bisa ketawa. Bro, udah gue. Gagal, dia gagal. 1-0. Kegombalan saya. 1-0 ya? Cel, Ya. apa bedanya cincin sama kamu? Nggak tahu apa tuh? Kalau cincin melekat di jari, kalau kamu melekat di hati aku. Gue yang baca aja, gue jijik gitu. Kayak mau muntah. Kakak tuh kayak Kodak Black sama Twice deh. Tau gak tuh? Kenapa? Salah. You got my heart, got my mind. Apa yang senyum-senyum? I think about you all the time. Jago. Oke. Nah, sebentar. Gini ketawa sendiri belum sih. Oke. Itu lebih menarik. Gaby, kamu tahu nggak? Kamu tuh HP sempurna. Itu geli banget kalau kayak biasa ngomong. Tapi hanya satu kekurangan kamu. Mau tahu? Apa itu? Kurang dipelukanku. Wadah. Jadi Aduh, cringe banget. Cel, aku cuma mau hidup cukup. Kenapa mau hidup cukup dong? Kenapa nggak mau kaya? Cukup melihatmu setiap hari di sisi. Oke. Harus menahan. Colbert, kamu tahu nggak sih bedanya kamu sama daun? Nggak tahu. Kalau daun jatuhnya ke tanah, kalau kamu jatuhnya ke hati aku. Lucu gitu. Kak, dia dalam gitu. Kenapa? Terang banget kayak masa depan kita. Ih, mantap. Mantap. Bayangin ya. Bayangin. Oke. Kalau kamu mau jadi senar gitar, aku nggak mau jadi gitarisnya. Karena aku nggak mau mutusin kamu. Kan biasa aja senarnya nggak putus. Nggak salah sih. Next. Semua bintang berkilauan, tapi hanya satu yang paling bercahaya. Itulah dirimu sayangku. Kau beneran. Jangan buat. Bisa. Ini buat Ocel. I'm proud of you. Terima kamu nih. Gue kayak jijik banget. Kayaknya ada satu itu nih, ada satu profesi gombalers profesional. Susah banget. Udah, aku. Tapi aku jijik loh ini beneran. Gak biasa aja. Kalau disuruh melupakanmu, aku akan ke kelurahan dulu. Kenapa tuh? Mau minta surat izin, gak mampu. Wow. Oh. Kalau mencintaimu seperti air isi ulang,
Mungkin aku adalah pengusaha paling sukses. Kenapa? Karena tak akan pernah kering. Mau ketawa ya? Siapa sih yang gini obrolannya? Bisa tak? Orang-orang paling. Kamu tahu nggak? Kenapa? Kalau aku menghafal, aku ngelihatnya ke atas. Kenapa ke bawah? Ah, salah. Kamu tahu? Soalnya kalau aku merem, aku langsung kebayang kamu. Belakang aku panas deh. Ya, jadi teman gue. Bukan kita sekarang udah teman. Aku maunya jadi teman hidupku. Oh. boleh. Unscript guys. Kamu itu sama seperti Star Teaching, tau gak nama? Kenapa? Karena sama-sama harus diperjuangkan karena menyangkut generasi masa depan. Keren. Join Star Teaching ya guys. Wow. Kopi tuh pahit. Oke. Tapi kalau minumnya sambil ngeliat kamu, kok jadi manis sih? Mantap. Mungkin airnya lemon mineral ya. Kan pakai gula gimana manis? Lemon mineral sponsorin dong. Kayak susu. Ada spot nih. Masih bisa nih. Yuk bisa yuk. Aku tanpa kamu bagaikan ambulans. Tahu kenapa? Ambulans. Niup-niup. Benar. Nggak tahu siapa. Karena tanpa Oh my. Aduh. Betul banget. Oke. Aduh. Abjad dimulai dengan ABC. Angka dimulai dengan 1, 2, 3. Lagu dimulai dengan do re mi. Cinta dimulai aku dan kamu. biasa aja. Elah gitu dong, Mak. Biasa lah. Boleh ganti gak sih? Ini banget nih. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kenapa tuh? Udah itu aja. Itu jamnya berapa? Pasti yang gue ngomongnya gitu. Enteng sih, tapi cuma Soalnya kelihatan berat. Mau aku pegangin nggak tangan kakak? oh, yuk. Wait. Bukan murim bulan Ramadan ya, tolong ya. Oke. Apa bedanya kamu sama jam 12? Kalau jam 12 waktu kalau aku manusia itu Salah. pasti banget sih. Kenapa dong? Kalau jam 12 itu namanya kesiangan. Kalau kamu Kesayangan. Nikah yuk. Ada di radio Prambors ini ya? Nggak sih? Iya, di Prambors. Nggak sih? Aku rela ikut lomba lari keliling dunia. Soalnya kakak yang jadi garis finishnya. Aduh. Gue juga kayak gitu langsung jatuh cinta nih. Apa? Itu yang udah. Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil. Kalau kamu bikin aku kangen. Ya. Salah. Aku menjiwai sekali. Biasa lagi. Pede banget nih orang. Biasa. Semalam aku mimpi Mimpi apa? ketemu bidadari kayak kamu. Sekarang dari depan. Oke. Boleh. Hai. Hai lagi. Dia yang slack. Belajar apa yang paling aku suka? Belajar mencintai aku. Itu tahu. Oh iya dong. Jodoh. Aku pingin deh cinta kita kayak pelajar sejarah. Mau tahu kenapa? Kuat. Enggak. Biar bisa aku kenang sampai akhir hikayat. Keren. Misi cinta. Aku rela ditangkap polisi. Asal tuduhannya atas pencurian ini. Kalau misalkan nih cinta kita
Kan kalau kuliah itu butuh skripsi. Nah kalau kita cuma perlu resepsi. Iya. Resepsi itu Bukan. Gue yang bingung. Oke. Udah siap belum? Lah, Mendengar kamu kentut saja aku sudah bahagia. apaan sih? Itu bukan gombal lah. Itu apaan? Cringe banget. Apaan banget. Nah, Kata orang nyasar itu rugi banget. Tapi aku nggak ngerasa rugi karena cintaku sudah nyasar ke hati bidadari. Jijik. Natap di mata dong. Gak bisa, aku ketawa kalau natap di mata. Aku orangnya kalau natap di mata ketawa soalnya. Aku dulu. iya. Gak pakai ini. Oke. Wow. Aku suka banget sama lemon tea McD. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, enak aja. Oke. Itu nggak gombal kan? Oke. Kita ngejauh sedikit boleh lah. Ya udah, makasih ya. Aku hari ini jadi tahu banyak jadi tentang kamu. Oke. Oke. Aku. Oh belum, kira udah, woy. Gimana? Belum. Ini pas nih. Nih. Aku tahu kita nggak seumur. Iya. Tapi bolehkah aku seumur hidup sama kamu? Oke. Sip. Mantap. Oke, thank you guys yang udah nonton Gombal Challenge hari ini. Nah, sekarang waktunya untuk beribadah. Selamat beribadah. Dadah. Hai Soldiers, apa kabar? Jumpa kembali dalam Star Genius. Bersama saya, Albert Gustavo. Mari kita simak beberapa informasi untuk minggu ini. Informasi yang pertama, buat kalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Starji, kalian bisa langsung menghubungi Instagram Starji melalui DM dan juga bisa mengetikkan nama kalian melalui kolom chat. Kami akan memberikan welcoming gift untuk kalian. Informasi yang kedua, jadi Starji akan mengadakan Starji Night Prayer pada hari Kamis jam 20.30. Untuk kalian yang mau join langsung bisa DM ke Instagram Starji untuk mendapatkan linknya ya. Jadi kita akan berdoa bersama melalui Google Meet. Nah, informasi yang ketiga, gereja kita juga mengadakan doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi. Jadi untuk kalian semua yang ingin membangkitkan roh-roh doa, yuk sama-sama kita join, kita hadir, kita bersama-sama berdoa. Nah, doa pagi ini diadakan melalui Zoom. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mendapatkan link doanya, bisa langsung menghubungi DM Starji juga ya. Nah, berikutnya teman-teman, untuk kalian semua jangan lupa ya, setelah ibadah Starji ini kita akan mengadakan home. Untuk kalian yang belum tertanam di dalam home, bisa langsung menghubungi Instagram Starji juga. Langsung tanyakan ke sana ya. Nah, teman-teman, untuk informasi berikutnya, pada tanggal 8 Mei 2021 kita akan mengadakan acara makan bersama melalui online. Jadi untuk kalian semua jangan kemana-mana di tanggal 8 Mei karena dari pihak Starji akan mendatangi ke rumah kalian masing-masing untuk mengantarkan makanan tersebut. Jadi semuanya ditunggu ya kedatangan kami. Untuk informasi yang terakhir, yuk kita sama-sama mau menabur benih mujizat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin menaburkan benih mujizat kami Tuhan, kiranya bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapak. Engkau yang berkati semua orang yang memberi ataupun yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Nah teman-teman, demikian untuk informasi Star Genius minggu ini. Yuk sama-sama kita beribadah, kita berantusias, kita juga mau mendengarkan firman-firman yang disampaikan. Selamat beribadah. Shalom Starji. Kita balik lagi ibadah online hari ini. Semua siap dong untuk nyembah dan muji Tuhan sama-sama?
Sebelumnya kita mau baca satu ayat nih tentang Daud. Mazmur Daud di Mazmur 3 ayat 1-9. Firman Tuhan bilang gini, Mazmur Daud waktu dia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Luar biasa ya teman-teman. Betapa Daud begitu yakin walaupun keadaan di sekitar dia sepertinya menghimpit dia. Bahkan orang bilang tentang Daud, bagi kamu tuh gak ada pertolongan. Tapi Daud begitu yakin bahwa Tuhan mengasihi dia. Dari Tuhan datang pertolongan buat kita semua, amin. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini, Hatiku Percaya. Hanya padamu hatiku percaya.
setia Tuhan atas setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa yang bersandar penuh Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan kami datang daripada-Mu Bapa. Thank you Jesus. Oh, Jesus. Dengan kuasa-Mu di saat badai
Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan kami Tuhan ada padamu Bapa. Kau Tuhan yang sanggup ya Bapa menolong setiap kami dalam keadaan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Bapa yang kekal. Kamu udarakan firman-Mu Tuhan, biarlah hati kami boleh terbuka Tuhan untuk firman-Mu. Thank you Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai guys, apa kabar? Gimana kalian semua? Baik-baik aja semuanya kan? Sehat-sehat semuanya kan? Mantul. Nah, hari ini aku dikasih kesempatan buat sharing tentang apa yang aku dapetin. Nah, judulnya itu adalah How I Fight My Battle. Nah, aku akan bahas satu cerita yang kalian pasti udah tahu banget gitu ya. Tahu banget lah. Cerita ini udah dari dulu zaman sekolah minggu sampai di ibadah umum, sampai di Starji juga sering banget dibahas. Yaitu soal Daud dan Goliat. Gitu ya, yuk. Hari ini kita akan baca ayat cukup banyak supaya kita tahu the whole konteksnya seperti apa. Karena kalau kita cuma ambil secuplik ayat aja, takutnya kita nggak dapat the whole meaning dari apa yang terjadi saat itu. Gitu ya. Oke, yuk kita sekarang buka di 1 Samuel 17 ayat 10-11. Pula kata orang Filistin itu, di sini adalah Goliat, ya kan? Karena lagi kalian bayangin di situ lagi Goliat lagi di medan perang sama bangsa Israel juga gitu ya. Nah, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seseorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, di sini aku mau bahas adalah seperti ini ya. Kita tuh di hidup kita ya, mau berapapun umur kita, mau kalian yang masih SMP, SMA, kuliah, bahkan mungkin di sini kalau ada yang udah kerja, pasti kita semua punya masalah ya. Jadi kalau yang di sini dilihat itu ada yang ketika Saul dan segenap orang Israel, jadi semuanya yang ada di situ dia dengar Goliat ngomong apa. Mereka sama-sama menghadapi Goliat di medan peperangan. Walaupun mereka masing-masing individual ya sendiri-sendiri, tapi tetap ada Goliat. Jadi sama aja kita di hidup kita nih. Aku yang udah seumur segini punya Goliat nggak? Punya. Menghadapi masalah nggak? Ada gitu ya. Untuk teman-teman semua yang di rumah, yang masih SMP, SMA, kuliah, ada masalah nggak? Ada. Pasti ada masalah. Jadi poin yang pertama adalah semua orang punya masalah. Nah, ini harus diperhatiin. Kenapa sih kita harus tahu kalau semua orang punya masalah? Karena akhir-akhir ini aku lihat ya, banyak banget anak-anak muda yang apalagi misalnya di media sosial seperti Instagram atau TikTok dan lain sebagainya, memposting hal-hal yang bersifat kayak dalam tanda kutip show off kalau punya masalah. Bingung kan? Somehow kita mencari sedikit ada rasa bangga kalau punya masalah gitu ya. Jadi kayak ini masalah gue beda loh sama yang lain gitu. Nggak ada yang punya masalah seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ujung-ujungnya malah seeking attention dengan ada yang berujung pada bunuh diri lah, depresi lah dan lain sebagainya. Dan itu ditunjukkan untuk mencari attention dan dari orang-orang. Padahal yang harusnya kita cari attention adalah bukan orang tapi dari Tuhan. Dan padahal yang kita bisa bermegah atau kita perlu show off itu bukan masalah kita, bukan problem kita, bukan isu kita, bukan apa yang sedang kita hadapi, masalah-masalah apa yang kita hadapi, tapi yang perlu kita show off adalah Tuhan di dalam diri kita. Dan kita bisa bangga kalau Bapa kita nggak pernah meninggalkan kita, terlepas dari semua kenakalan kita, semua masalah kita, semua isu kita, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Itu yang perlu kita tunjukkan kepada dunia ini. Nah, itu bisa dibaca juga di 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ Paulus benar-benar bilang seperti ini guys. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa bro, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, perlu diketahui konteksnya di sini ya. Kalau Paulus sedang berbicara dengan jemaat di Korintus, artinya jemaat itu adalah anak Tuhan. Anak Tuhan di mana Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup mereka, seperti itu kan ya. Jadi pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Seperti itu. Jadi itu yang perlu kita tonjolkan dan kita perlu pahami. Kalau yang membuat kita spesial adalah bukan masalah kita. Karena semua orang punya masalah.
Dan semua masalah di muka bumi ini adalah biasa-biasa aja. Gitu. Ada yang sakit, misalnya ada yang patah hati, misalnya seperti itu. Ada yang mengalami masalah di sekolah, mengalami masalah di kampus, di keluarga, dengan orang tua, dengan saudara dan sebagainya. Biasa. Kita tidak menjadi spesial dengan masalah itu, tapi kita spesial karena Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Oke. Nah, poin yang kedua, kita lanjutin baca di 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 15. Ya, aku bacain ya. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda. Loh, kok aku ya? Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu, si Isai, telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu adalah Eliab. Anak sulung yang kedua ialah Abinadab. Anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Gitu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi kalau misalnya kalian di sini tuh beda banget ya antara koko-kokonya Daud yang pergi berperang bersama Saul ke medan perang gitu ya, menghadapi Filistin gitu. Daud pulang ngembalain kambing domba. Nah, yang di sini aku mau tonjolin di poin kedua adalah nggak usah compare hidup kita sama orang lain. Kita nggak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di hidup kita, dan kita nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan di hidup mereka. Seperti itu ya. Jadi nggak perlu compare. Mereka sepertinya keren, pergi berperang, udah dewasa, udah gede-gede, badannya berotot misalnya gitu kan. Lah Daud di sini baru 14-15 tahun. Dia nggak ada keren-kerennya ibaratnya gitu. Mungkin tinggi badannya aja mungkin setara sama siapa tuh namanya? Soyo gitu ya, di Haikyuu gitu kan. Kecil, pendek banget gitu, cuma but I can fly gitu kan. Tapi anyway Daud itu cuma pulang ngebalain kambing domba. Nah, Daud gak compare loh. Ini dilihat kalau misalnya satu yang gede yang pergi berperang, tapi Daud cuma mengembalakan kambing domba. Tapi Tuhan mengerjakan something di situ, di mana Daud sedang mengembalakan kambing domba. Di situ Tuhan mengajari Daud untuk berperang. Walaupun dia nggak ngadepin tentara Filistin secara real, tapi Tuhan mengajari Daud buat berperang. Tuhan mengajari Daud buat taat. Tuhan mengajari Daud untuk setia melakukan pekerjaan yang kecil. Karena dengan itu Tuhan ingin membentuk Daud untuk dia berperang di kemudian hari dan menghadapi lawan yang real. Seperti itu. Jadi nggak perlu compare. Nggak perlu banding-bandingin, karena semua orang tuh beda-beda. Gitu ya, nggak usah lihat, sana lebih enak ya, sini lebih nggak enak, dan sebagainya, nggak usah. Udah, pokoknya kita setia sama apa yang Tuhan kasih di hidup kita, fight with it. Gitu. Nah, lanjut lagi. Di 1 Samuel 17 ayat 16-23, lanjut ya. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Si Goliat tadi ya, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Nah, meanwhile, Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak kamu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak kamu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak kamu selamat, dan bawalah pulang sesuatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Wow, keren ya berperang ya. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai papahnya kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya, tadi itu roti, gandum, dan kejunya tadi ya, dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampainya di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara, ini penting nih, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari bangsa orang Filistin, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Poin yang ketiga, catat. Poin yang ketiga adalah do not fight the wrong battle.
Nah, ini coba kalian bayangin ya. Kalian bayangin jadi seorang Daud yang umur 14, umur 15 tahun, dimana mesti mencari jati diri ya, masih kayak mencari pengakuan dari orang, misalnya kepengen cari siapa sih aku gitu ya. Terus kemudian kayak aku pengen lo dianggap penting dan lain sebagainya gitu ya. Di saat itu, kokohnya pergi berperang, ya kan? Daud cuma ngembalain kambing domba. Nah, abis itu papanya manggil, Daud sini, kamu ke medan perang sana. Kan dikira suruh ngelawan juga ya. Tapi ternyata cuma jadi messenger. Cuma suruh ngasih roti, ngasih gandum gitu ya, dan ngasih keju. Ya ampun, emang di sana nggak ada gitu kan? Beli aja di gitu kan. Tapi anyway, kesebut Indomaret maksudnya gitu ya. Nanti disensor kalau bisa, kalau nggak disensor ya udahlah, free, nggak apa-apa, promo ya sekali-kali. Nah anyway, pas di Daud itu suruh nganterin bekal ibaratnya gitu ya, bento gitu ya, ke kakak-kakaknya, ke pasukan 1000 dan lain sebagainya. Dia taat loh. Dia nggak ngeluh loh. Dia nggak melawan papahnya loh. Nah padahal kalau kita ya, anggapannya gini deh, kalau kita disuruh hal-hal yang nggak keren, ini cuma suruh jadi messenger doang loh ya, itu kan kita agak malas gitu kan, ya nggak sih? Nah tapi Daud itu enggak loh. Daud itu bertanggung jawab untuk setiap hal kecil yang diberikan sama dia. Dia tidak melawan papahnya. Dia tidak melawan apa yang disuruh sama papahnya. So di sini kita perlu lihat, do not fight the wrong battle. Yang aku maksud di sini adalah pasti di situ sebagai seorang anak kecil ya, bisa jadi bukannya anak kecil, anak remaja gitu kan, teens lah ya, Stargy teens gitu kan sekarang kan. Nah Daud itu udah di Stargy teens nih ibaratnya nih, ya kan. Dia itu disuruh papanya buat ngelakuin hal yang remeh-temeh, bukan hal yang besar, bukan hal yang keren. Tapi Daud tidak melawan papahnya. Daud taat sama papahnya. Daud tidak berantem melawan papahnya. Daud tidak memberontak melawan papahnya. Tapi dia taat kepada papahnya. Gitu ya. Nah, poin yang di sini aku mau sebutin adalah seperti ini. Jangan sampai kita melawan atau menganggap musuh yang salah gitu loh. Papa kita tuh bukan musuh kita. Orang tua kita tuh bukan musuh kita. Leader kita tuh bukan musuh kita. Guru kita bukan musuh kita. Dosen kita bukan musuh kita. Tuhan bukan musuh kita. So jangan itu yang dilawan. Kita harus taat. Why? Karena apabila kita taat kepada otoritas di atas kita, bisa itu papa, mama ya kan, bisa itu guru, bisa itu dosen, bisa itu bos kalau udah di kantor, bisa itu yang terutama Tuhan pastinya. Kalau misalnya kita taat kepada mereka, at some point Tuhan akan memberikan kita the real battle, ya. Dan pada saat kita taat sama otoritas di atas kita, itu kita dibentuk untuk menghadapi that real battle. Makanya di sini disebutin once si Daud itu benar-benar taat dan mengantar kepada kakak-kakaknya, pas lagi ngobrol sama kakak-kakaknya, sedang ia berbicara muncul Goliat. This is the real battle. This is the real battle. Tapi kalau si Daud itu sibuk, nggak mau ngapain sih, malas ngapain, emang di sana nggak ada minimarket apa? Nggak mau emang sana kurang makanan apa? Ya elah, kalau misalnya mau nyuruh doang mah, itu kasih aja si Ujang gitu kan, buat kesana, buat ngantar, cuma tanya kabar kan, ngapain sih gitu kan. Nah, nggak melawan yang seperti itu, tapi Daud taat. Nah, once dia taat, Tuhan memberikan the real battle. Dan saat Daud nanti memenangkannya, Daud will get promoted. Kan seperti itu ya. Jadi buat contoh untuk kalian aja, gampangnya gini. Kalau kalian sekolah, kalian ujian, kan datang dong. Kalau misalnya sekarang online ya harus datengin kelas online gitu kan ya. Tapi kalau misalnya belum online harus ke sekolah dan sebagainya, harus disiplin waktu, harus tepat waktu. Terus kemudian ada PR ya kan, ada tugas gitu kan, ada kegiatan yang praktek dan lain sebagainya, itu harus kita jalanin semuanya gitu kan. Malas nggak? Pasti ada malasnya gitu kan. Harus nurut sama guru, harus disiplin dan lain sebagainya. Tapi itu bukan the real battle. The real battle-nya kapan? Pada saat kita exam nanti, pada saat kita ujian kenaikan kelas nanti, pada saat kita ujian akhir semester nanti. Kalau kita nggak ngerjain tugas, kita nggak ngerjain PR, kita nggak taat datang ke sekolah, kita nggak taat datang kelas online, kita nggak taat datang ke kuliah, gimana kita bisa tahu pelajarannya? Pada saat ada battle, the real battle, yang sebetulnya gimana caranya kita bisa ngerjain? Kan seperti itu. Instead, we are getting promoted,
we are getting demoted gitu kan, malah turun gitu kan, malah stay di kelas itu, malah jadi ketinggalan kelas dan lain sebagainya. Kalau yang kuliah harus ngulang dan lain sebagainya, kan nggak bagus ya seperti itu. Jadi pesan di sini yang nomor 3 adalah do not fight the wrong battle. Kita harus taat kepada leader di atas kita. Kita harus taat kepada authority di atas kita. Terutama kita harus taat kepada Tuhan. Karena pada saat kita taat, kita dibentuk, dan at some point Tuhan akan membawa kita to the real battle. Dan dengan apa yang telah dibentuk pada saat kita taat, bersama Tuhan kita bisa mengalahkan musuh di the real battle itu. Gitu ya. Oke, itu yang poin yang ketiga. Kita lanjut ya. Di 1 Samuel 17 ayat 24 sampai 26. Aku bacain lagi. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, Goliat, tadi sambungannya ya pas Goliat lagi ngomong-ngomong gitu, Daud dengar tadi kan ya. Nah, ketika semua orang Israel melihat Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Ini penting, listen. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah, coba kalian bayangin ya, tadi yang dipikir keren ya untuk maju ke medan perang, atur-atur barisan tiap hari selama 40 hari pagi sama malam, ternyata kerjanya cuma takut terus lari. Gunanya apa? Yang dilihat keren-keren sama orang tadi tuh pergi yang badannya besar-besar gitu ya, kokohnya Daud, "Pak, aku pergi perang dulu." Ya elah, sampai ke medan perang tiap hari selama 40 hari digertak pagi sama sore, atur barisan, kabur. Atur barisan, kabur. Sedangkan Daud tadi yang taat mengembalakan 2-3 kambing domba, dia ngelawan singa, dia ngelawan beruang. Nanti kita ngomong itu nanti di poin-poin berikutnya. Tapi aku mau tonjolin di sini adalah seperti ini. Orang Israel yang lain pas dengar Goliat seperti itu mereka kabur. Tapi Daud pada saat dengar itu, Daud bilang, "Ini orang siapa sih? Kok berani-beraninya dia mencemooh barisan daripada Allah yang hidup?" Nah, poin yang keempat, catat ya. Masalah yang kita hadapi ada di bawah kita, bukan di atas kita. Nah, ini merupakan cara pandang, ini merupakan mindset, ini merupakan point of view dari apabila kita melihat sebuah masalah, kita ada di bawahnya atau ada di atasnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita selalu memandang masalah itu di bawah kita, maka kita akan bisa berdiri dengan teguh. Tapi kalau kita melihat masalah itu ada di atas kita, maka kita akan depresi dan lain sebagainya. Nah, masalahnya di sini adalah gimana caranya kita melihat masalah ada di bawah kita. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita nggak bisa kayak gimana ya kalau ada masalah, terus kemudian kita mikir kayak, aduh, I cannot do anything to face it, something like that, right? Nah, itu memang karena kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Sometimes di hidup kita itu kita ketemu masalah yang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Sampai kita udah bingung mau ngapain juga udah nggak bisa. Akhirnya malah kalau cuma fokusnya seperti itu, ujung-ujungnya depresi, ujung-ujungnya stres. Banyak anak-anak muda sekarang yang kayak depresi, terus kemudian mengklaim kalau mental illness dan lain sebagainya. Pasti ada sesuatu di balik itu. Nah, karena ujung-ujungnya itu adalah kita mengandalkan diri sendiri. Gitu, bukan mengandalkan Tuhan, gitu ya. Jadi aku mau buka satu ayat yang penting banget di sini ya. Ini yang aku harap di sesi hari ini nanti di setelah sharing ini gitu ya, kita sama-sama punya cara pandang yang sama, cara pandangnya anak Tuhan gitu ya. Yuk kita buka di Yohanes 16 ayat 33. Ini Yesus sendiri yang ngomong gitu ya. Yesus bilang sama murid-muridnya, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan." Tuhan gak menjanjikan aman-aman aja. Tuhan gak menjanjikan gak ada masalah. Tuhan gak menjanjikan gak ada Goliat. Tuhan tidak pernah menjanjikan gak ada isu. Tuhan gak pernah menjanjikan gak ada tekanan. Tuhan malah bilang di dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Di dalam dunia ini, dunia pasti memberikan penganiayaan. Dunia memberikan masalah. Dunia memberikan isu. Dunia memberikan tekanan. Banyak hal yang bisa menekan kita, yang bikin kita stres. Ya, tapi kalimat selanjutnya, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Gila, keren banget. Di sini itu aku benar-benar kayak dapat banget sesuatu yang penting banget di sini. Kenapa? Karena walaupun aku merasa dalam kondisi yang tertekan, tapi pada saat aku
mengingat kalau Tuhan Yesus yang ada di dalam aku, yang adalah Bapakku, Papaku, itu sudah mengalahkan semuanya. Aku jadi tenang. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah, bayangin aja ya, mau difitnah, Tuhan udah. Apalagi dicaci maki, dibully, udah. Mau apa lagi? Dihianati, oh tentunya. Mau dipukulin, oh ya sudah gitu ya. Secara hati, secara mental, secara fisik, udah disakitin semuanya Tuhan Yesus. Bahkan sampai mati, sudah. Tuhan telah mengalahkan semuanya itu. Tuhan telah mengalahkan dunia. Dan makanya ada tertulis, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah, untuk menegaskan lagi, kita buka di Roma 8 ayat 37-39. Gue bacain ya. Ini Paulus yang berbicara kepada jemaat di Roma. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang ataupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, apapun itu, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So, aku mau menegaskan sesuatu di sini ya. Kita itu bertempur, kita itu berperang, kita itu fight our battle, itu bukan untuk mendapatkan kemenangan, tapi kita berperang dan bertempur dari posisi yang sudah dimenangkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian menghadapi isu, kalian menghadapi tekanan, kalian menghadapi masalah, kalian bilang, kalian berdiri di depan kaca gitu ya, bilang ke masalah itu, hey my problem, hey my issue, spoiler alert, I will win because I have won. Spoiler alert, you will lose because you lost already. Gitu. Jadi kayak di sini kayak kita benar-benar menempatkan diri kita itu di atas masalah kita, tapi bukan karena kita, tapi karena Yesus telah mengalahkan dunia ini buat kita. Amin. Oke, kita next ke yang berikutnya ya. Di 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 37 aku bacain ya. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, si Goliat ya, hambamu ini, Daud, akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, nggak mungkin kamu dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, ya ampun masih kecil, masih starji teens, gimana cara ngelawan Goliat? Nggak mungkin dong. Nah, Saul gini nih, orang ini begitu nih emang nih. Nah, sedang dia si Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang gak bersunat itu, ia akan jadi sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan kata Saul kepada Daud, go, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, di sini aku mau tonjolin adalah, mungkin kalian punya pengalaman, nggak punya pengalaman, doesn't really matter. Yang di sini yang penting adalah kita bergantung pada Tuhan. Poin 5 catat, menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Mau manusia, mau diri sendiri, mau pengalaman, mau networking, mau apapun, keterampilan, kepandaian, kecerdasan, apapun. Jangan menaruh iman ke situ. Menaruh iman pada Tuhan. Karena Tuhan yang telah memberikan kamu kemenangan. Tuhan yang telah memberikan kamu nafas kehidupan sampai sekarang. Tuhan yang telah memberikan kamu kebebasan sampai sekarang. Tuhan yang telah merawat kamu sampai sekarang. Jadi pada saat kamu menghadapi masalah, jangan menaruh pengharapan dan iman kepada yang lain, tapi hanya kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, nggak yang lain. Itu ya, yang penting di situ. Daud mungkin udah punya pengalaman, yes. Tapi terakhir dia bilang apa? Tuhan yang telah melepaskan aku. Jadi di pengalamannya bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, bukan karena dia taat, bukan karena dia berjuang dan sebagainya, bukan. Tapi karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan dia yakin Tuhan juga akan memberikan kemenangan ke depannya.
Seperti itu. Mungkin orang-orang pada nganggapnya, ya elah nih anak kecil mana bisa ngadepin masalah sih, masih muda begini, gimana caranya sih ini masalah orang-orang lain udah pada ngalamin, yang tua-tua juga nggak bisa menang, gitu kan. Tapi Paulus juga berkata sama Timotius, janganlah seorang pun menganggap kamu, meremehkan kamu, merendahkan kamu karena kamu muda, tapi jadilah teladan buat mereka. Itu yang penting ya. Jadi jangan kita menaruh iman dan pengharapan kepada yang lain kecuali Tuhan. Poin yang terakhir, 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39. Lalu Saul, tadi kan udah oke, go gitu kan ya. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar mencoba ya berjalan sebab Daud belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku nggak dapat jalan pakai yang ini sebab aku belum pernah coba. Kemudian dia menanggalkan semuanya. Nah, ini yang paling penting. Dunia ini dengan segala isinya pasti ingin memasukkan doktrin-doktrin, pengen memasukkan pengajaran-pengajaran, pengen memasukkan informasi-informasi ataupun saran-saran untuk kita menghadapi masalah kita. Saran boleh nggak? Boleh, tapi kita harus hati-hati. Apakah saran tersebut sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Karena tadi udah jelas-jelas Daud bilang, aku ngelawan beruang sama ngelawan singa karena Tuhan yang melepaskan. Nah sekarang Saul, ya kan? Saul kan berarti dari tadi nih selama 40 hari itu kan dia pakai baju perang yang tadi kan. Dia pakai baju perang, dia pakai pedang, dia ngelawan Goliat aja nggak berani. Dia ngelawan Goliat aja kabur. Tapi itu mau dipakaikan ke Daud. Itu artinya apa? Orang-orang sekeliling kita yang tidak percaya sama Tuhan banyak memasukkan saran-saran kepada kita sesuai dengan ajaran dunia ini, sesuai dengan cara main dunia ini, sesuai dengan apa yang biasa dilakukan sama orang-orang di luar sana. Bolehlah nyontek sedikit lah. Lagian juga apa sih kalau misalnya nyontek kan yang penting nilainya bagus. Apalagi kelas online sekarang, ya kan? Nyontek mana ketahuan, ya kan? Di layar kameranya kan ke kita, tapi layarnya bukannya apa kan kita nggak tahu, kita nggak sharing screen. Kita bisa buka Google, kita cari lain dan sebagainya bisa. Jadi banyak hal. Orang-orang pakai itu, kita jangan pakai itu karena itu tidak sesuai dengan prinsip Tuhan, kejujuran, ya kan? Kita harus berperang, kita harus fight our battle dengan caranya Tuhan. So kalau misalnya ada yang ngasih saran seperti itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, cuma bilang, hey man, this is not how I fight my battle. Pada saat aku menghadapi masalah, aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan, aku berdoa sama Tuhan, aku tetap mengerjakan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. This is how I fight my battle. Karena aku percaya aku nggak berperang sendirian, tapi Tuhan yang telah mengalahkan dunia ini berperang menggantikan aku. Tuhan yang memberikan hikmat di atas segalanya, Tuhan yang mengetahui segalanya, Tuhan yang mengatur masa depanku. Aku nggak perlu khawatir, aku hanya berusaha yang aku bisa, sisanya Tuhan yang akan mengerjakan. Aku hanya berusaha semaksimal mungkin, mengeluarkan effort semaksimal mungkin, tapi aku tidak bergantung sama itu. Aku bergantung sama Tuhan. This is how I fight my battle. Gitu ya. Jadi untuk wrap up semuanya, aku ulang poinnya tadi ada 6. Yang pertama itu adalah semua orang punya masalah. Oke? Kamu punya masalah, aku juga punya masalah. Yang kedua, nggak usah compare hidup kita sama orang lain. Yang ketiga, do not fight the wrong battle. Jangan kita melawan otoritas di atas kita, tapi kita taat kepada otoritas di atas kita, terutama kepada Tuhan, dan kita akan mendapatkan the right battle, dan pada saat kita menang kita akan dipromosikan. Yang keempat, masalah itu ada di bawah kita, bukan di atas kita, karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang di dunia ini, dan Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Dan yang kelima, menaruh iman dan pengharapan hanya sama Tuhan, bukan sama yang lain, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan. Yang keenam, pakai cara Tuhan, bukan cara dunia. This is how I fight my battle. Oke, itu aja. Yuk mari sama-sama
kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Apapun yang anak-anak-Mu sedang hadapi Tuhan, Engkau tahu dengan detail masalahnya ya Tuhan. Dan Engkau punya jalan keluarnya semuanya ya Bapak. Kami mau tetap percaya kepadamu. Kami gak mau mengandalkan apa yang kami punya, kekuatan kami sendiri. Kami gak mau mengandalkan manusia Tuhan. Kami mau terus mengandalkan-Mu ya Tuhan. Karena kami tidak bisa menang Tuhan melawan masalah kami, melawan isu yang sedang kami hadapi Tuhan, melawan tekanan ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. So kami akan berperang menggunakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami berperang dari posisi yang telah dimenangkan. Dan kebangkitan-Mu Tuhan adalah jaminan kemenangan kami Tuhan. So sekarang semuanya mari kita angkat tangannya, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah hikmat dari Tuhan, terimalah penyertaan dari Tuhan, urapan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, Roh Kudus yang terus ada bersama-sama dengan kita semuanya. Dan terimalah kemenangan daripada Tuhan. In the name of Jesus Christ. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. Thank you guys udah join ibadah Starji hari ini. Yuk sama-sama kita home ya. Kita akan bertemu di home. Semuanya yuk lebih antusias lagi dalam menyambut home tersebut. When night is falling, when fear is calming, still you're calling me. Yeah. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Season, you keep repeating promises to me.